Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Kita boleh bersama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita boleh bersama-sama menaikkan pujian, syukur, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Sebab Dia Bapa yang mengasihi kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur karena sepanjang malam Engkau sudah melindungi, menjaga, dan memberkati kami dalam tidur kami. Kami bersyukur walau pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur kami boleh datang lagi menghampiri tahta kasih karunia-Mu, menaikkan rasa syukur, pujian, penyembahan kami kepadamu. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau Bapa yang setia bagi kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami. Selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Sungguh besar kasih setia-Mu bagi kami. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Amin, haleluya. Bapa, terima kasih berkatmu hari yang Kau sediakan bagiku. Sekali kita katakan, Bapa, Kau sungguh baik, haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Amin. Kasih-Mu melimpah Bapa, ya, terima kasih. Amin, amin. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru yang tak pernah berlambat bertolong bersama
kasih-Mu melimpah hidupku. Amin, haleluya. Berkamu hari ini yang Kau sediakan bagiku, dan syukurmu buat hari yang Kau beri. Kasih selalu baru yang tak pernah terlambat. Naikkan syukurmu, naikkan syukurmu. Amin, haleluya. Buat hari yang Kau beri, kasih Amen, amen, amen. Selalu baru yang tak pernah bersama setiamu setiamu Bapa yang baik. Kami naikkan syukur padamu, Bapa yang baik. Kami sembah,
Kami bersyukur Bapa, sebab Engkau baik, sungguh baik, Kau sangat baik, yang seperti-Mu. Ada yang lain. Haleluya. Haleluya. Kami kami sembah, puji, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau. Kami agungkan nama-Mu, haleluya. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu, sebab Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang memelihara hidup kami, Engkau Bapa yang selalu ada bersama dengan kami, Engkau penasehat yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaan-Mu. Hanyalah Engkau yang berkuasa dan berdaulat dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau, kami agungkan nama-Mu. Kami datang dengan hati bersyukur kepada-Mu Bapa yang baik. Kami dengan pujian, penyembahan, pengagungan kami kepada-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji. Hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Yang layak diagungkan.
Bapa yang baik, Bapa yang sungguh baik, Bapa yang sangat baik, selalu baik. Kami sembah, kami muliakan Nama. Kami bersyukur sebab Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau yang memberkati kami dengan limpah, dengan kemurahan dan kebajikan-Mu setiap hari dalam hidup kami. Sebab itu kami naikkan syukur kami kepadamu. Kami berikan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa.
terpujilah namamu, terpujilah namamu Bapa yang baik. Sebab Kau Allah yang besar, kasih-Mu yang selalu mempesona bagi kami. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Amin. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Sekali berkata, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Sungguh hanya Engkau yang layak kami agungkan. Sungguh hanya Engkau yang layak dipuji, disembah selamanya. Sebab Engkau Allah yang maha besar. Engkau Bapa yang mulia. Engkau Yesus yang selalu membuat kami terpesona dengan semua hal yang Kau lakukan bagi kami. Terhadap semua hal yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Sungguh kami kagum dan kami bangga mempunyai Bapa yang seperti itu. Bapak, terima kasih kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Kami mempersiapkan hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Raffi. Baik, terima kasih Pak Eri. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, teman semua. Ya. Senang sekali kita bisa kembali lagi berkoram Deo. Yang hari ini diambil dari kitab Wahyu 11, ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Ya. Sekali lagi, tentu saja membaca kitab Wahyu penuh dengan banyak pertanyaan, ya, dan banyak penafsiran-penafsiran, tapi kita mau
membuka hati kita untuk Tuhan mengajarin kita, Roh Kudus menolong kita ya untuk apa yang bisa kita pelajari dari setiap perikop ya. Saya akan bacakan ayat 1 dari kitab Wahyu 11. Judulnya adalah tentang dua saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa penutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar sesuatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di surga. Ayat 14, celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Ya, jadi kalau lihat dari ayat 1, ya, di sini dikatakan kepada Yohanes yang menuliskan kitab Wahyu ini diberikan sebatang bulu, ya, seperti tongkat yang dengan sebuah perintah untuk membangun, untuk apa? Mengukur, ya, mengukur bait suci dan mezbah, ya. Tentu saja ini punya punya berbagai variasi tafsiran, ya. Jadi dikatakan mezbah itu tentu, bait suci itu atau mezbah itu tentu adalah kita sebagai gereja, ya. Di situ kita tentu sepakat, ya. Tetapi dikatakan ketika disuruh mengukur, ya, ada yang mengatakan bahwa gereja diukur untuk dinilai apakah memenuhi syarat, ya, apakah hidupnya baik, hidupnya benar, doanya benar, penyembahannya benar, melakukan firman-Nya benar, ya, sehingga kalau benar maka nanti akan dipisahkan sehingga tidak mengalami mengalami aniaya, ya, ketika aniaya itu datang. Tapi yang hidupnya tidak memenuhi standar, ya, maka akan mengalami aniaya, ya. Nah, ada yang menafsirkan seperti itu, ya.
Dan kalau yang seperti itu, kalau saya pribadi ya ngeri-ngeri sedap ya, karena akhirnya jadi seperti kita dinilai berdasarkan perbuatan kita ya. Tapi tentu saja ada penafsiran yang lain yang mengatakan bahwa tindakan daripada pengukuran tersebut ya, tindakan daripada mengukur bait suci, mengukur kita, mengukur gereja, bukan untuk menilai atau menghakimi gitu. Tetapi itu adalah tindakan simbolis yang menyatakan bahwa ketika kita mengukur ya, maka itu adalah kepunyaan atau kepemilikan ya. Jadi kalau Tuhan menyuruh mengukur bait suci atau mezbah, mengukur gerejanya, dia ingin menyatakan bahwa yang diukur itu ya adalah kepunyaannya sendiri, milik kepunyaannya sendiri. Nah, ini tentu mendatangkan sejahtera bagi kita ya. Karena apa? Karena kita tahu ya di dalam di dalam ayat-ayat yang lain dikatakan bahwa kita ini kepunyaan Allah ya. Sebentar ya. Ya, bahwa kita ini milik kepunyaan Allah, kita adalah umat yang telah ditebus ya. Kita adalah milik kepunyaannya ya, yang dipanggil untuk memberitakan Injil. Jadi Allah mengklaim di dalam di dalam tindakan pengukuran itu bahwa kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan ya. Tetapi tentu saja milik kepunyaan Tuhan ya, yang bertujuan untuk memberitakan Injil, mengabarkan kabar baik kepada orang lain ya. Nah, kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya ya, kemudian Tuhan memberikan mengutus dua saksinya ya, yang mempunyai begitu banyak kuasa ya, kuasa untuk memberkati dan kuasa juga untuk menghukum ya. Kalau kita baca seterusnya ya, setelah saksi itu selesai mengerjakan tugasnya, maka dia harus berhadapan dengan binatang yang dari jurang maut ya, dan binatang yang dari jurang maut itu mengalahkan, membunuh ya, sehingga kedua saksi itu mati dikatakan ya. Tapi kemudian kalau kita baca lagi berikutnya ada intervensi daripada Tuhan ya, sehingga masuklah roh kehidupan sehingga kedua saksi itu hidup kembali, bangkit kembali, dan diajak naik ke langit, dan seterusnya ya. Nah, ini apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini ya, bahwa dua saksi itu tentu adalah orang-orang yang diutus Tuhan untuk memperlengkapi gereja ya, sehingga gereja boleh diperlengkapi ya, walaupun ada tantangan, walaupun ada ada katakanlah ya, ada serangan ya, dan kita melihat ada kematian di situ atau ada kegagalan, tapi yang luar biasa adalah yang menyenangkan hati kita dan menyejukkan hati kita, ada intervensi daripada Tuhan sehingga kedua saksi itu boleh hidup kembali, bangkit kembali, dan akhirnya rencana Tuhan boleh terus digenapi di dalam bait suci, di dalam gereja ya. Mungkin nanti ini bisa kita diskusikan bersama-sama, tapi bagi saya pribadi ya, poinnya adalah bahwa ya, apapun yang terjadi di dalam kehidupan gereja, di dalam kehidupan kita, mungkin pernah kita mengalami kegagalan ya, tapi kita bersyukur rencana Tuhan tidak pernah gagal di dalam hidup kita ya. Tuhan mengintervensi. Kita bisa gagal, kita bisa jatuh dalam dosa, kita mungkin bisa berniat undur daripada Tuhan ya, tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Mungkin itu poin yang bisa kita pegang di dalam perikop ini ya. Saya diingatkan ya, bahwa kita harus percaya ya. Kalau kita mengingat kisah tentang
Abraham, ya, kita belajar iman kan dari Abraham, ya. Karena apa? Karena dia dijuluki sebagai bapa orang beriman, ya. Kalau bapa orang beriman berarti itu kan ahlinya tentang iman, pakarnya tentang iman, ya. Kalau di Jambi kan ada Bapak Bakery. Nah, kita tahu, ya, itu kita belajar dari Pak Simon, ya. Bapak pembangunan, ya, Pak Soeharto, berarti jagonya soal pembangunan gitu. Tapi kalau bapak orang beriman, maka kita belajarnya dari Abraham, ya. Nah, banyak dari kita termasuk saya, ya, yang percaya bahwa kenapa Abraham disebut sebagai bapak orang beriman, karena dia menunggu janji Tuhan bahwa dari keturunannya akan lahir bangsa-bangsa, ya, memenuhi bumi seperti pasir di laut, di pantai seperti bintang di langit, ya. Dari saat menerima janji itu sampai dia menerima Ishak lahir itu lama sekali, 25 tahun. Ya, kita mengira bahwa, ya, kesetiaan Abraham dalam menerima janji Tuhan, menanti janji Tuhan yang selama 25 tahun itulah yang membuat dia layak disebut sebagai bapa orang beriman. Tapi ternyata kalau kita baca Alkitab, faktanya tidaklah demikian, ya. Bahwa Abraham tercatat di dalam Alkitab berkali-kali gagal mempercayai janji Tuhan, ya. Ada, kalau nggak salah, ada 4 kali Abraham gagal. Ya, baru saja dia menerima janji Tuhan tentang keturunannya, dan ketika dalam perjalanan sampai di Mesir, dia sudah menyangkal Sarah sebagai istrinya. Dia hanya mengakui Sarah sebagai adiknya, ya, sehingga Raja Firaun berpotensi mengambil Sarah sebagai istrinya. Dan ini kegagalan pertama Abraham. Dan ini bukan kegagalan yang remeh-temeh, ya. Ini kegagalan yang sangat serius. Karena apa? Seandainya Firaun, ya, betul-betul mengambil Sarah sebagai istrinya dan Tuhan tidak mengintervensi, maka tidak jadi Yesus lahir dari keturunan Sarah, ya. Jadi ini sangat fatal sebenarnya. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengintervensi sehingga Firaun gagal memperistri Sarah sebagai istrinya, ya. Itu kegagalan Abraham yang pertama. Kegagalan yang kedua, ketika Abraham capek menunggu janji Tuhan dan dia berpikir bahwa mungkin melalui Hagar dia menerima keturunan itu, ya, sehingga dia menghamili Hagar dan lahirlah Ismail. Itu kegagalan yang kedua. Kegagalan yang ketiga, ketika sekali lagi Tuhan berjanji, Abraham mentertawakan janji Tuhan di dalam hatinya. Apa mungkin saya yang sudah berumur 100 tahun, Sarah yang 90 tahun akan melahirkan seorang anak, ya. Abraham mentertawakan janji Tuhan tersebut. Dan yang terakhir, ketika sekali lagi Tuhan berjanji, ya, janjinya lebih spesifik lagi, dikatakan di dalam Keluaran Kejadian 20, dikatakan Abraham, kata Tuhan, tahun depan sangat spesifik, ya. Tahun depan kamu akan menerima seorang anak, ya. Tapi ketika baru saja Tuhan berjanji, Abraham ketemu dengan Abimelek, ya. Nah, dia kembali mengulang kesalahan yang lama, yaitu mengakui Sarah sebagai adiknya kepada Abimelek. Jadi Abraham gagal berkali-kali memegang janji Tuhan. Jadi kisah tentang Abraham ini bukanlah kisah tentang iman Abraham yang tidak pernah gagal. Tetapi kisah tentang Abraham ini adalah kisah tentang Tuhan yang tidak pernah gagal. Sekalipun Abraham gagal, tapi Tuhan berkali-kali, ya, mengintervensi dirinya sehingga rencana Tuhan tidak pernah gagal kepada Abraham. Waktu Ishak lahir, Abraham sadar dan dia tahu bahwa aku sering gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal menetapkan rencananya. Sehingga Abraham menjadi Abraham yang baru. Ketika Tuhan meminta Ishak, dia dengan cepat berespon benar, ya. Karena dia tahu, sekalipun Ishak kuberikan, kupersembahkan, tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupanku, ya. Sehingga dengan mudah dia mempersembahkan Ishak
yang diminta oleh Tuhan, ya. Nah, jadi kembali lagi kepada kitab Wahyu ini, ya, kita percaya bahwa Tuhan memiliki kita sebagai gerejanya, itu menyejukkan hati. Kita tidak perlu takut karena Tuhan pelihara, ya. Sekalipun ada konflik, sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada serangan, ya, mungkin kita pernah gagal, ya, mungkin kita pernah jatuh, ya, tetapi puji Tuhan, Tuhan selalu mengintervensi, ya, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kita bisa gagal, tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari terus kita tetap setia di dalam rancangan Tuhan, ya, di dalam rencana Tuhan. Karena apa? Karena rencana Tuhan pasti yang terbaik bagi kita. Tuhan mampu memberi yang terbaik bagi kita. Apapun hari ini yang menjadi pergumulan hidup kita, apapun hari ini yang menjadi harapan-harapan kita, tetap memandang kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah gagal di dalam hidup kita. Ya, itu aja mungkin yang bisa saya sharingkan hari ini, Pak Heri. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Ramli. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan sesuatu sebelum saya tambahkan dari apa yang Pak Ramli sampaikan. Oke, silakan Ibu Miriam. Ya, puji Tuhan. Saya mendapatnya begini. Pada saat sesuatu, ya, suatu saat maksud saya, ya, itu Tuhan mengutus 2 saksi Allah. Nah, 2 saksi itu, kalau ayat 4 mengatakan begini, mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Nanti Pak Heri jabarkan ya, siapa pohon zaitun dan karakteristiknya apa, bagaimana, kemudian kedua kaki dian. Nah, itulah yang menjadi 2 saksi Allah selama 1260 hari lamanya. Nah, kita nggak tahu juga lama 2 hari, 1260 hari itu apakah real demikian ataukah dengan ukuran Tuhan, ya. Ya, 1260 hari itu. Kemudian mereka melakukan kesaksian untuk Allah, untuk Tuhan, ya. Kesaksian mereka itu ada yang diterima oleh manusia, ya, ada yang tidak diterima. Tetapi mereka itu menyelesaikan tugasnya, ya. Kemudian mereka menyelesaikan tugasnya dan dikatakan dalam ayat 7 itu mereka menyelesaikan kesaksian mereka. Nah, dan yang membunuh mereka adalah binatang yang keluar dari jurang maut. Kita tahu siapa itu, ya, yang sudah ditaruh di jurang maut dan binatang itu muncul itu apa dan siapa gitu, ya, kita pasti tahu. Nah, itu adalah si jahat, ya. Mereka setelah menyelesaikan, mereka dibunuh. Nah, itulah. Jadi akhir daripada tugas kesaksian kepada Allah itu kita akan mati gitu, ya. Nah, ya, kemudian Tuhan menghidupkan mereka, kemudian mereka bangkit. Nah, itu apa yang terjadi pada saksi Allah. Kemudian ada kejadian, ya. Setelah mereka naik ke langit, ya, terjadi sesuatu kejadian yang besar sekali di ayat 13. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, ya. Saat ini gempa bumi di mana-mana Bapak Ibu, ya. Banjir dan gunung mengalirkan lahar dingin demikian hebat di mana-mana Bapak Ibu. Kemudian pada saat terjadi gempa itu, ya, dikatakan 1/10 bagian dari kota itu rubuh Bapak Ibu. Nah, respon apa yang
saya dapat di sini respon yang dimiliki oleh manusia biasa, ya. Manusia itu dikatakan demikian. Dan ayat 13 bagian terakhir ya. Dan orang-orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Allah yang di sorga. Itu yang saya dapat hari ini, Bapak Ibu. Jadi kita harus merespon segala kejadian di muka bumi ini, kita tetap memuji Allah, ya. Kita tetap harus memuliakan Allah sambil menunggu giliran kita dipanggil Tuhan. Itu Bapak Ibu, Pak Heri, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Wiranti. Jadi seperti apa yang saya katakan dan juga tadi Pak Rafi katakan, memang kitab Wahyu ini satu kitab yang banyak sekali bisa ditafsirkan, tapi sekali lagi perbedaan tafsiran tentu tidak boleh menjadikan kita saling berdebat dan saling menyalahkan dan merasa benar, tapi mari sama-sama membuat kita tetap bersama-sama fokus untuk menantikan kedatangan Tuhan. Nah, berkaitan dengan apa yang dua saksi, itu juga banyak penafsiran yang mungkin Bapak Ibu lihat, ada yang mengatakan bahwa itu adalah Musa dan Elia, atau kuasa Musa dan kuasa Elia, karena dikaitkan dengan apa yang mereka bisa lakukan, yaitu menurunkan api, menutup langit nggak turun hujan, terus mengubah air menjadi darah. Itu mujizat-mujizat yang pernah dilakukan oleh Nabi Elia dan Nabi Musa, sehingga itu dikatakan menjadi dua orang saksi tersebut. Nah, dan mereka akan menjadi saksi itu selama 1260 hari, atau dengan kata lain 3,5 tahun. Nah, makanya begitu banyak multitafsir seperti saya katakan. Ayat yang pertama yang tadi disampaikan oleh Pak Ramli itu dipegang oleh kelompok yang percaya bahwa orang percaya itu akan rapture, akan diangkat, disingkirkan sebelum masa 3,5 tahun aniaya, pre-tribulation. Jadi orang-orang yang masuk dalam ukuran. Nah, tentu kalau bicara tentang bait Allah, kalau Bapak Ibu ingat skema bait Allah, kan memang skema bait Allah itu adalah gambaran pertumbuhan rohani kita. Itu gambaran perjalanan spiritual journey kita. Karena kalau kita melihat skema itu kan dimulai masuk dari gerbang yang terdiri dari 4 tiang, itu bicara 4 Injil, dan karena 4 tiang jadi ada 3 pintu, itu bicara tentang Tritunggal, melalui Tuhan Yesus Kristus, kita bertobat sehingga ada mezbah korban bakaran, dan kemudian kita memberi diri dibaptis, karena setelah itu di halaman itu ada yang namanya kolam basuhan. Nah, kemudian halaman itu yang tidak diukur kalau di kitab Wahyu ini. Jadi ya tentu seperti banyak ayat yang mendorong kita, memang keselamatan itu datangnya dari Tuhan, anugerah itu datangnya dari Tuhan, tapi kita harus mengerjakan, kita harus terus bertumbuh, karena jalan hidup orang benar itu harus terang terus hingga rembang tengah hari. Nah, kita harus terus bertumbuh, pengenalan kita akan Tuhan tidak berhenti. Yang penting udah percaya Yesus, dibaptis udah selesai. Enggak seperti itu. Kekristenan enggak seperti itu. Kekristenan harus bertumbuh. Memasuki ruang kudus itu ada 5 tiang yang masing-masing tingginya 10 hasta, itu bicara tentang Pentakosta, yaitu hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, dipenuhi, dimeteraikan dengan Roh Kudus, karena kan Kisah Rasul katakan orang yang percaya, bertobat, memberi diri baptis, maka dia akan dia akan menerima karunia Roh Kudus. Sehingga dia hidup di dalam urapan, ada kaki dia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ada meja roti sajian, maka dia hidup di dalam doa pujian penyembahan, karena ada mezbah dupa di situ, dan kemudian masuk ke ruang Maha Kudus, di mana ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, jadi dari sisi itu rohanian kita harus bertumbuh. Jadi jangan cuma sekedar jadi orang yang beragama Kristen, puas, yang penting aku percaya Yesus, dibaptis. Nggak boleh stop di situ. Sehingga hidupnya jatuh bangun. Tapi biarlah hidup kita terus bertumbuh
mempunyai hubungan yang intim. Nah, terlepas itu ada pengukuran atau kepemilikan, tapi nasihat firman Tuhan pagi hari ini, mari kita harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, bicara soal tentang dua orang saksi, itu tadi ada sebagian yang menafsirkan itu adalah Musa dan Elia. Tapi saya percaya juga, kalaupun kita ada di faham post-tribulation, artinya di 3,5 tahun masa aniaya, 1260 hari itu, kita tetap ada, maka percayalah Tuhan akan memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi saksi itu. Walaupun pada akhirnya ya kita akan dibunuh seperti dua saksi itu. Nah, tetapi sekali lagi seperti Pak Rami tadi jelaskan, ya Tuhan tetap akan intervensi, Tuhan akan turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita, sampai pada akhirnya ya kita akan naik dalam kemuliaan, bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Nah, sekali lagi itu hal-hal yang memang multi tafsir, tapi nasihat pentingnya bagi kita adalah yuk setia bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan pagi hari ini. Dan biarlah hidup kita disaksikan dan dilihat semua mata di dunia. Tentu kalau beberapa tahun yang lalu, bagaimana bisa mungkin kalau ini ditafsirkan secara hurufiah bahwa memang itu adalah roh Musa dan roh Elia, dan dia ada di daerah Timur Tengah, bagaimana mata semua orang bisa melihat, ya sekarang kita tahu siaran langsung, pada waktu yang bersamaan di seluruh dunia orang bisa melihat, terlepas dari hal itu apakah iya, karena itu sekali lagi juga tafsiran, atau memang saksi itu ya kita, yang adalah orang-orang yang diurapi, kita diberi kuasa, di tengah-tengah masa yang sulit sekalipun kita tetap bersaksi, dan kemudian baru kita rapture. Nah, sekali lagi, itu semua multitafsir Bapak Ibu, tapi pesan Tuhan yang saya tangkap pagi hari ini, mari kita bertumbuh di dalam mengenal Tuhan, sehingga perjalanan rohani kita seperti bait Allah, seperti kemah sembahyang. Nggak stop cuma tahu Yesus, nggak juga cuma stop bertobat, nggak juga cuma stop dibaptis, tapi hidup kita terus dipenuhi Roh Kudus, hidup dalam urapan, hidup berdasarkan firman Tuhan, dalam doa pujian penyembahan, dan punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga kita menjadi hak kepemilikan Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Selanjutnya saya silakan kepada Pak Yosi yang doa ya? Atau Pak Iya, Yosi tambahkan sesuatu? ya, saya berdoa, Pak. Oke, silakan Pak Yosi ya. Baik, mari kita bersepakat bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami, supaya kami semakin hari semakin diperbarui, kami semakin memiliki hubungan yang intim dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah kami boleh semakin setia. Bapa, kalau memang begitu banyak kejadian di dunia yang terakhir-terakhir ini ya Bapa, tapi itu berbicara tentang Engkau ya Bapa. Sebagaimana mau buruknya Bapa kondisi yang ada sekarang ini, tapi kami percaya akan janji-janji Tuhan. Tuhan yang selalu menyertai kami di dalam segala kondisi apapun ya Bapa. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk Pak Ramli yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk setiap firman yang boleh disampaikan, yang boleh memperbarui iman dan boleh memperakal budi kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap pelayanannya, setiap pekerjaan, setiap keluarganya ya Bapa, Engkau tetap pelihara mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk kami yang ada di Koram Dewa ya Bapa, supaya Engkau tetap menyertai kami, melindungi kami, baik itu di dalam usaha kami, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, maupun di dalam apapun yang kami lakukan, biar kami boleh melakukannya Bapa dengan tetap teguh percaya bahwa Tuhan yang selalu menyertai kami. Bapa di surga, kami juga teringat untuk kondisi bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan selalu menempatkan kami di tengah-tengah bangsa ini, supaya kami boleh menjadi saksi buat banyak orang ya Bapa. Kami berdoa untuk kondisi perekonomian, kalau kami juga boleh mendengar begitu banyak terjadi ancaman-ancaman, baik resesi, inflasi, penurunan daya beli, kemungkinan adanya terjadi kualitas hidup yang semakin menurun ya Bapak. Tetapi sekali lagi Bapak, melalui firman Tuhan pada hari ini ya Bapak, begitu banyak wahyu yang boleh disampaikan mengenai kondisi-kondisi negara yang boleh semakin buruk. Tapi kami percaya bahwa
Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya dengan janji-janji Tuhan. Biar kami semakin dikuatkan, boleh kami semakin diteguhkan ya Bapa. Berkati juga semua pemimpin-pemimpin yang ada di negara kami, baik itu presiden, bupati, gubernur, aparat keamanan. Berkati mereka ya Bapa, supaya mereka juga boleh bersinergi untuk mengatasi kondisi ekonomi dan perekonomian yang ada di Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan segala pergumulan, segala permohonan doa kami kepadamu. Kami juga mau berdoa Bapak untuk Ibu Mirianti yang bergumul untuk pindah ke Surabaya. Bapak dalam surga, Engkau cukupkan segala rencana-rencana mereka untuk merenovasi rumah yang ada di sana ya Bapak. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang menyediakan segala sesuatunya ya Bapak. Berkati juga Ibu Mirianti dan keluarga dan Mbak Siregar, supaya Engkau Tuhan tetap memelihara mereka, berikan kesehatan, berikan penyertaan senantiasa kepada mereka. Terima kasih Bapak. Mari kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Dr. Ramli, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat persekutuan kami dengan Engkau dan dengan sesama pada pagi ini. Kami boleh bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan yang berotoritas, yang berkuasa atas kehidupan kami. Kami juga telah mendengarkan sharing kebenaran firman-Mu. Ajar kami terus, Tuhan, biar kami boleh mengalami pertumbuhan di dalam Engkau, mengenal Engkau dengan benar, Tuhan, sehingga kami mengalami kedewasaan penuh dan bertumbuh ke arah Kristus. Kami boleh menjadi serupa dengan Kristus di dalam perjalanan kehidupan kerohanian kami. Oleh karena itu, hari ini kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang lindungi dan jagai, Tuhan yang berkati kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, biar semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadikan kami saksi-Mu sepanjang hari ini, jadikan kami berkat, supaya kami boleh menjadi dampak, menjadi berkat bagi orang lain. Biar kami boleh taat kepada kerinduan Tuhan untuk kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, dan pada akhirnya kami buka hati kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu, yaitu berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, berkat damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan, perlindungan, penyertaan, dan pimpinan daripada Allah Roh Kudus, menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.